Saya Denja Semala. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Ahmad Dhani Short. Seru banget pokoknya. Hai guys, saya Mehmet SBY. Jangan lupa subscribe Ahmad Dhani Short YouTube channel. Assalamualaikum. Aktivitas sore Bose guys. Sekarang Bose lagi berada di kantor baru Gatsu. Mari kita intip ada aktivitas apa atau pergerakan apa. Apa yang kita perjuangkan ini, insya Allah ada manfaatnya bagi para pencipta lagu. Amin. Amin. Dan memang agak berat melawan pandangan-pandangan yang mungkin belum sampai ya, terutama soal pendapat bahwa kita berpendapat bahwa lagu itu bukan public domain. Itu aja sih. Sebenarnya pasal 23 itu sebenarnya menurut saya kalau ada penjelasannya menurut Bang Minola, tolong nanti dikoreksi. Menurut saya sebenarnya pasal 23 itu kalau ada penjelasannya bahwa pencipta lagu tidak bisa melarang lagu untuk perform, itu mungkin melarang kepada mungkin karaoke ya. Misalnya ada pertunjukan konser musik anak SMA misalnya nyanyi lagu Dewa 19, atau misalnya band cafe mau nyanyi lagu Dewa 19. Nah, mungkin secara umum itu memang kita tidak bisa melarang, kita setuju itu. Ya kan? Mas, kita nggak mungkin bisa melarang lagu saya tidak boleh dimainkan di karaoke. Ya itu memang nggak bisa gitu. Kita paham itu nggak bisa gitu. Lagu kita tidak bisa dimainkan oleh tadi yang paling penting tadi itu band-band cafe di luar kota yang tidak terjangkau. Bayangin aja kalau band-band cafe itu mau nyanyi lagu kita harus minta izin dulu misalnya. Nah itu kan rumit. Jadi memang harus dijelaskan bahwa pencipta lagu tidak bisa melarang di pasal 23 itu terkhusus, wabil khususnya itu untuk mereka yang tidak punya akses kepada para pencipta lagu. Itu masuk akal pasal 23 itu. Tapi kalau untuk penyanyi profesional yang mudah sekali punya akses kepada pengarang lagu, itu wajib minta izin. Wajib minta izin itu. Nah, tinggal itu aja sebenarnya, ada tambahan penjelasan sebenarnya nggak usah ngerubah pasal. Menurut saya begitu Bang Minola. Jadi silakan kita mulai diskusi, kita mulai dengan basmalah dan kita mulai dengan bismillah, juga dengan semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sambil melihat ibadah. Lancar lah urusannya. Amin. Aku nggak tahu tuh yang masukin pasal 23 itu dulu siapa itu gitu loh. Harusnya ditanya ini maksudnya apa gitu. Ya, karena kita tidak pernah dilibatkan. Iya itu. Permainan udah lama Mas. Iya. Siapa yang masukin pasal 23? Dan tahu nggak pada waktu bikin undang-undang itu pun kan saya termasuk dilibatkan pada waktu. Termasuk Prof Agus kan? Oh iya. Ya. Tapi tahu nggak, itu banyak Prof Agus semua. Ya. Prof dari UI itu Betul. ada semua kaget begitu saya kelihatan saya frontal, saya kan menolak. Harus yang cek gitu loh, gimana sebenarnya pencipta hak cipta itu memang melekat kan. Iya. Jadi bagaimana saya buat untuk melekatnya itu. TV Station juga dilibatkan waktu itu. Sampai profesor dari UI pada waktu itu ibu ya, ada 2 atau 3 itu mendekati saya karena saya ngelihat saya frontal terus didekatin. Saya sebenarnya juga sama merasa itu tuh. Justru dengar itu tahu dari siapa? Dari orang. Lu percaya nggak Dan? Profesor UNER, Profesor UGM, Profesor UI itu sependapat sama lu. Makanya aku pede. Ayo kita ke pengadilan aja. Kita udah punya 3 saksi ahli, ya kan? Gitu. Sebenarnya profesor itu pun juga mendukung sebenarnya. Makanya waktu di Minola nggak ada ya waktu itu ya. Waktu di FGD Bang, aku bilang sama Vina Pandinata sama Once sama Semi sama anak Rispati, agak emosi sih aku bilang ini bukan tempatnya curhat di sini bukan FGD, ini bukan tempat untuk mencari pembenaran bahwa
pengarang lagu bisa melarang lagu atau tidak. Percuma kamu tanya sama dua profesor ini, ada Profesor Agus sama Profesor siapa sih? Mas Rahma, aku bilang mereka Profesor dua ini tidak akan menjawab pertanyaan kamu. Mereka akan menjawab pertanyaan kamu ketika kamu saya laporkan polisi, kita ketemu di pengadilan, mereka akan menjadi saksi ahli para polisi, benar nggak Bu? Iya. Ayo, ya kan? Dan mereka tuh kayak Once itu kan memang sarjana hukum. Tapi soal berkarir di bidang hukum dia kalah sama aku. Aku dilaporkan 10 kali Bu semua. Udah khatam. Aku dilaporkan 10 kali. Aku melaporkan. Jadi aku mekanisme dan konstruksi hukum itu aku paham. Iya, jadi paham. Jadi paham bahwa konstruksi hukumnya jadi paham. Common sense paling mudah itu lagu itu belum menjadi public domain. Udah. Kalau kalau udah jadi public domain nggak boleh nggak pakai izin, tapi kalau udah masih menjadi public domain, masih private domain, ya kan itu kan logikanya kan seperti itu. Dengan teman-teman ini, saya tadi mulai buka dengan pasal 82. Ya, pasal 82 ini pasal yang jarang kita bahas. Tapi pasal 82 ini menarik sekali, ya. Isinya seperti ini. Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta. Itu jelas. Ya, nah sekarang kalau kita nengok dari definisi bahwa hak cipta itu adalah hak yang bersifat eksklusif. Asal satu itu kan. Ya. Jadi kalau dikaitkan dengan seperti itu, sebenarnya tidak ada suatu perbuatan hukum apapun yang akhirnya membuat pencipta itu kehilangan haknya secara keseluruhan atas karya ciptanya. Nah, jadi kalau yang dipakai oleh mereka pasal 23, tapi pasal 23 itu kan nggak bisa berdiri sendiri Mas Dhani kalau nggak dikaitkan dengan pasal 87, ya. Nah, betul ya pasal 87 ya Mas Badai ya, tiap hari kan 87. Tapi coba baca 87 ayat 4. Tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini, oke? Tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif. Jadi ada syaratnya sesuai dengan perjanjian. Ya, mereka pun pengguna ada perjanjian. Jadi harusnya misalnya The Groove dia harus bikin perjanjian dulu dengan LMK bahwa sebagai grup band The Groove yang lagu-lagunya diciptakan oleh Rika, maka kami mau bikin perjanjian akan menggunakan lagu-lagu tersebut di setiap konser dan kita sepakati berapa royaltinya dan termasuk keterbukaan informasi. Kita itu termasuk pengarang lagu. Pengarang lagu, iya, ya. Nah, atas dasar inilah makanya bisa jelas dia kalau bicara masalah konser itu berapa yang kita dapat itu karena sudah ada perjanjian di awal yang dilakukan oleh masing-masing pengguna itu kepada LMK. Kalau sekarang kan nggak tahu. Nah, mereka mengartikan lu boleh nyanyi sesukanya, baru kemudian lu bayar gue. Iya. LMK. Itu malah tidak sesuai dengan undang-undang. Tidak sesuai. Jadi makanya oleh karena itu tetap kita bisa melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana dan mereka nggak bisa berlindung di pasal 87 sepanjang mereka tidak bisa menunjukkan sudah ada perjanjian tertulis yang mereka lakukan. Kecuali mereka nekat bikin backdated. Ya, tidak. Makanya saya suruh Mas Angga bikin dan backdated nggak mungkin terjadi karena tidak ada persetujuan kita. Nggak bisa, tetap pelanggaran maksud saya. Jadi kan mereka menafsirkan seperti itu. Nggak ada. Enggak, kalau mereka mau nekat misalnya berdua aja gitu. Tapi kan nggak bisa, kan harus persetujuan kita kan. Tidak hanya dengan WAMI, kalau di sini undang-undang kan hanya dengan WAMI. Iya kan, hanya dengan WAMI kan mereka bisa bikin perjanjian kan. Oh iya, dengan lembaga manajemen kolektif, LMKN. Jadi kalau pertanyaannya tahu nggak, mereka ngerti nggak? Ngerti sebetulnya kan? Loh, mereka mengerti. Tapi mereka mengeneralisasi pasal itu sehingga yang mereka terjemahkan adalah contoh terjemahkan tidak melanggar undang-undang ini sepanjang lu bayar ke LMKN. Nah, mereka pura-pura nggak ngerti. Mereka Itu dia. Ini kan Rami kan karena jadi kontrolnya kan jadi susah. Iya. Kalau ada perjanjian dulu misalnya IO segala macam, IO misalnya, Mas kami mau bikin perjanjian karena kami sering menyelenggarakan yang artis-artis yang kami undang itu ini yang lagunya ada ini aja, kami boleh pakai nggak? Jadi ada agreement dulu. Kalau ada itu nggak ada masalah sebetulnya. Iya kan? Iya kan selama ini kan. Loh, jadi ini kan bisa dikontrol. Bisa dikontrol dia semuanya. Kalau dia kan tidak. Kita meminta saja laporannya dia kapan nanggung, kapan ini aja nggak punya. Kita yang menginformasikan, itu nyanyi loh, bawain lagu gue loh. Dia nggak dapat informasi apa-apa. Kenapa? Tidak ada perjanjian di depan yang disyaratkan oleh pasal 87 ayat 4 yang harusnya dibuat oleh LMK
dengan para pengguna, ya pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait, guna mengolah ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan. Jadi dia sebenarnya tugas LMK itu hanya menghimpun dan mendistribusikan. Jadi kalau ada hal-hal lain mengenai masalah tidak memberikan izin dan segala macam itu sebenarnya sudah bukan domainnya dia, dikaitkan lagi dengan pasal 82 tadi itu, bahwa lisensi atau apapun itu tidak merampas keseluruhan hak daripada pencipta itu sendiri. Kalau sekarang kan dirampas. Kalau sudah bikin kontrak kuasa dengan WAMI berarti kamu nggak punya hak apa-apa lagi. Betul. Semuanya WAMI yang berhak. Apa yang dikeluarkan itu lakukan gitu ya. Ini kan salah. Benar. Mengatasnamakan. Ya tapi pas saat kita tanya dibawain atau enggak nggak tahu juga. Loh, Harus cek kenapa sendiri. dia tidak tahu? Kenapa dia tidak tahu? Karena itu Kenapa dia dia. tidak tahu? Karena dia tidak melaksanakan isi pasal 87 ayat 4 yang mensyaratkan Yes. Koordinasi dia dulu. tidak Atau akan. pura-pura tidak tahu. Loh, tapi kan ini impact-nya kan kepada penyanyi. Ya. Coba aja mereka nyanyikan. Betul. Kemudian kita laporkan baik secara perdata maupun pidana. Kemudian dia berdiri di pasal ini, pertanyaan kita, ada perjanjian nggak lu? Ini yang mesti kita umumkan nanti di jumpa pers. Hati-hati penyanyi. Iya. Hati-hati penyanyi. Ya karena selama ini penyanyi juga ada salah nih bang. Iya, Artinya kita begini, udah mulai loh. penyanyi ini begini, Betul, dia betul, merasa betul. karena dialah lagu itu hit. Yang tidak izin. Sekarang kita balik nih, Ustaz. Kita balikin nih, Tapi lagu kan nggak bisa gitu yang juga. hit, Nanti ngaco gitu. Harus kalau satu-satu. dinyanyikan, Nggak masuk tuh. artinya begini, penyanyi kalau tidak menyanyikan lagu hit, penyanyi itu nggak berarti. Karena pengamen sendiri pun kalau dia nyanyikan lagu yang hit, orang akan Iya, cucu ya kan, dikenal. jadi itu dia harus Jadi dikenal juga. harus ngerti, Ngerti juga. penyanyi. Gitu. Nah, jadi pasal 82 yang paling jelas, ya. Tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang. Pemanfaatan cipta itu bukan hanya kalau dia membayarkan kewajibannya kepada LMK, tapi memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Jadi harus ada perjanjian dulu, baru kita lihat. Akad dulu ya. Oh, perjanjian dulu Iya, dong. iya, akad itu. Iya, maksudnya akad itu. Kamu sudah laksanakan nggak perjanjiannya seperti ini? Kalau enggak, kamu tidak kebal, tidak imunitas. Iya. Tapi kalau kita mau tidak izinkan, tapi dia sudah memenuhi perjanjiannya dia dengan LMK yang kita juga tahu sebagai pencipta, dia imunitas. Tapi yang diberikan pemahaman oleh teman-teman Chandra kan seolah lu boleh nyanyikan sepanjang lu setor ke gue, lu aman. Itu sesat. Sesat. Ya, sebenarnya yang kan enggak loh. LMKN. Oh iya, LMK itu Iya. ya. Kita Makanya berdiri kita bisa protes juga dengan LMK sebetulnya. Kita tidak pernah memuaskan Itu tadi. kepada LMKN. Heeh. Iya kan? Iya. Jerat dari situ aja selesai itu. Apa bedanya dengan LMK? Kalau misalnya sama-sama bicara mengenai masalah hak ekonomi. Nah, LMK dia dasarnya kuasa, Ya. bukan perjanjian. Tapi tetap berkaitan dengan masalah hak ekonomi. Nah, jadi kalau LMK ini mengelolanya, kalau untuk lisensi ini siapapun itu untuk melaksanakannya. Jadi sebenarnya sudah ada dua pihak ini, Mas. LMK itu hanya untuk mengelola dan mendistribusikan. Ya itu dia. Mengelola dan mendistribusikan. Jadi sebenarnya Mengkolek tapi itu ya. menghimpun dan mendistribusikan. Itu Mengkolek, ya menghimpun dan mendistribusikan. Nah, tapi di 20 ada juga nih, boleh aja pihak lain dapat lisensi dari pencipta, pemegang hak cipta, Pihak lain. pihak lain atau pihak lain. Jadi boleh direct kalau menurut pasal 20. Kenapa? Boleh direct ke pencipta kan berarti kan artinya. Kalau ada pihak Lisensinya. lain boleh. Ya karena pemegang hak cipta itu berarti LMK berarti ya, bukan pencipta berarti ya. Setelah dikuasakan. Setelah dikuasakan, nah, berarti itulah dia LMK ini kan. Nah, jadi itulah tadi perjanjian 80 juta itu, bahwa ada perjanjian sebenarnya yang harus dibuat antara orang yang menggunakan, orang yang mengelola semuanya itu dengan LMK. Saya yakin ada perjanjian pasti di antara mereka semua itu. Saya sudah bisa membuktikan bahwa tidak ada pernah ada Ya perjanjian. berarti kan mereka nggak kebal. Iya. Makanya mereka takut. Makanya Once nggak nyanyi lagu Dewa. Iya. Terakhir di grup nyanyi lagu nggak? Ya kemarin udah enggak. Kalau Terakhir di Java Jazz Java Jazz-nya aku surat. Kemarin ada temenku. Aku punya anak buah, Mas Guntur. Temennya ngirim Once. Dia WA ke temennya itu kan, pengen ngirim Once. Weh keren nih, ngirim Once. Langsung jawab gini, enggak kok kita nggak mainin lagunya Mas. Cuma Namanya baper. baru aja. Namanya baper.
Udah takut duluan ya? Karena nggak kebal. Selama ini kan mereka sendirinya kebal. Iya, mereka sendiri sebenarnya masih 50-50. Bener apa enggak, mereka masih 50-50. Cuman kan belakang masih 50-50. Kalau mereka berani total, mereka tetap nyanyi. Kita semua masih nyanyi, kita ke pengadilan. Sebenarnya dari dulu kita ini, zaman saya, kita udah capek sama si itu. Kayak masuk angin semua di situ. Iya. Capek. Bahkan barang bukti kita sendiri nih sengaja ke karaoke nih, kita nyanyi lagu kita sendiri. Itu kita simpan. Kita sampaikan ke sana. Toto dibilang nggak ada nih barang bukti, hilang. Saya pernah proses nih, dibilang apa Mas Rian gini aja deh. Saya kalau masuk situ, saya pakai ini, saya pakai double lagi. Jadi mereka, saya bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mau apa Mas Rian? Saya doktrin itu dalam tuh. Terakhir kita dibilang apa Mas Rian? Jangan dulu Mas Rian. Ini nanti biar Mas Rian mendapat yang lebih hebat, ini kita tunda dulu ya. Bisa kayak gitu. Ya kita sendiri. Masih zaman Papa Tibo masih hidup tuh, sampai mati dia. Iya kan? Papa Tibo itu punya lagunya ratusan, Iya betul. yang viewersnya itu Iya itu. ratusan juta, Betul. dapatnya cuma 3 juta. Cakep. Ya, dapat cuma 3 juta kan? Jadi kita aja nih Dulu ngobrol. sumbangnya gimana ya dulu sumbangnya? Lalu Sumbang mungkin nggak ngurusin ginian. nggak mau kayaknya. Padahal banyak juga udah. Oh, Iya banyak. betul banyak. Kemarin yang si bibir berem-berem itu lagi. Oh, iya. Dia capek, malas capek dia. Kayaknya semua tuh udah gitu. Ya kita ini kan kena Ya memang perempuan rada-rada stroke ya. kan singkir. Satu aja. Udah. Pencipta nyatu itu aja udah. Udah ada. Buat teman-teman di seluruh Indonesia, di seluruh dunia bahkan, jangan lupa subscribe Ahmad Dhani Short. Ahmad Dhani Short ini channel baru selain ADDB, ada lagi channel barunya Ahmad Dhani Short. Jangan lupa di subscribe, share, komen, like, dan lain-lain sebagainya. Sini, tak kasih tahu. Kamu follow dan subscribe Ahmad Dhani dalam berita. Yes, good. Sekarang ada channel baru Ahmad Dhani Short namanya. Yang namanya short ya, short pendek, artinya durasinya pendek dan kamu bisa mendapatkan hal-hal yang menarik dari Ahmad Dhani dan kontennya lebih cepat dan lebih cepat respon juga dari Mas Mulus ya, sehingga kamu bisa mendapatkan info-info yang akurat dan paling cepat adalah di Ahmad Dhani Short. Ayo subscribe dan follow.